Perilaku malas belajar kerap kali kita jumpai pada anak-anak. Bagaimana perilaku itu bisa menempel pada anak? Bagaimana perilaku itu bisa bekerja pada anak? Bagaimana proses pemrograman pikiran bisa berjalan pada anak sehingga muncul perilaku anak malas belajar. Bahkan lebih sadis lagi, anak bodoh. Untuk mengungkap bagaimana proses pemrograman pikiran, simak saja. Oke, ini videonya. Vigorous Learning Center. Pertama, sini ya. Sini aja dah. Lingkungan. Kecil nih tulisannya, biarin ya. Jelek nih kayak tulisan anak TK. Lingkungan. Oke. Kemudian dari lingkungan berpengaruh terhadap perilaku. Baca ya, biarin jelek juga, yang penting kebaca. Terus dari perilaku itu mempengaruhi lagi kepada kecakapan, kemampuan, skills atau kapasitas. Jadi saya tulis apa di sini? Kemampuan ya, atau skill yang pendeknya sedikit ya. Skill. Biar cuma 4 huruf tuh. Nah, skill. Oke. Skill mempengaruhi lagi kepada kepercayaan, keyakinan atau belief atau sistem nilai. Saya tulis di sini apa ya? Kepercayaan atau keyakinan. Bolehlah keyakinan atau belief ya, belief. Keyakinan. Oke. Terus keyakinan ini mempengaruhi lagi kepada identitas. Identitas. Oke lah, gitu ya. Nah, jadi dari lingkungan mempengaruhi sebuah perilaku, kemudian ke skill atau kemampuan, kemudian mempengaruhi lagi keyakinan, dan mempengaruhi lagi identitas. Ini untuk apa ini? Sebenarnya ini untuk menggambarkan tentang pemrograman perilaku itu. Gambarannya seperti inilah. Kalau orang tua ingin memprogram perilaku anaknya, harus paham ini. Atau guru ingin memprogram perilaku siswanya, ya harus paham ini kalau mau menggunakan pendekatan ini. Ini pendekatan yang biasa disebut orang sebagai NLL, Neurological Level. Bener nggak itu ngucapinnya? Ya gitulah pokoknya ya, NLL. Lingkungan mempengaruhi perilaku mempengaruhi kemampuan atau skill. Kemampuan atau skill itu mempengaruhi keyakinan seseorang. Keyakinan akan mempengaruhi identitas. Kalau sudah terbentuk identitas dalam diri seorang anak, maka identitas ini akan mempengaruhi juga seluruh level
Di bawahnya ini saya ganti dulu tintanya. Oke, identitas akan mempengaruhi keyakinan, akan mempengaruhi skill, akan mempengaruhi perilaku, dan juga mempengaruhi lingkungan. Jadi memang dua arah ya, saling berpengaruh. Bawah mempengaruhi ke atas, atas juga bisa mempengaruhi bawah. Masih bingung? Contohnya gimana nih? Ya, contohnya siswa, sini contoh ganti lagi deh tintanya. Contohnya misalnya siswa yang perilakunya tidak suka belajar matematika, tidak suka ya, atau malas, tidak suka belajar, tidak suka belajar atau malas ya. Nah, tidak suka belajar, tidak suka belajar, lama ya nulisnya ya. Tidak suka belajar atau malas kita menyebutnya. Ini perilaku, apa yang dia lakukan? Dia malas ya. Tidak suka itu ya berarti malas. Perilakunya adalah malas belajar. Nah, itu kan bisa jadi belajar matematika, bisa jadi bahasa Inggris, bisa jadi bahasa Indonesia, belajar agama, bisa subjek pelajarannya bisa macam-macam. Tapi perilakunya adalah perilaku malas belajar. Nah, bagaimana terjadi pemrograman pikiran pada si anak itu kok sehingga mempengaruhi perilaku malas belajar? Nah, yang pertama bisa datang dari lingkungan. Lingkungan tuh siapa lingkungan itu? Siapa ya lingkungannya? Lingkungan bagi seorang anak adalah keluarga. Terus keluarga, siapa lagi? Keluarga. Kemudian bisa teman. Teman main di rumah, teman di sekolah ya. Kemudian bisa juga ya, sekarang ada TV ya, TV. Ada lagi internet sekarang ya. Internet, ini lingkungan juga ini, internet nih. Lingkungan digital ya. Internet. Nah, ini pengaruh dari lingkungan. Pengaruh dari lingkungan. Ini contoh lingkungan yang mempengaruhi seseorang, anak. Dari keluarga sendiri, siapa ini keluarga ini? Apakah ayahnya, ibunya, ataukah pembantunya, kakeknya, atau neneknya? Bisa banyak variasi nih, setiap orang beda-beda. Ada yang dominan dalam keluarganya itu kakeknya, karena ternyata ayah dan ibunya sibuk, pergi pagi pulang malam, oke. Sehingga dititipkan ke neneknya. Neneknya sibuk, harus mengurus rumah, memasak, apalagi nonton TV juga neneknya, drama Korea. Anaknya ya supaya anteng ya internet, anaknya kasih ya. Anak internet, main game, nonton film anak-anak, bisa berbagai macam-macam ya filmnya di sini. Nah, itu semua stimulus. Semuanya itu adalah sumber belajar bagi anak. Dan bayangkan anak umur 1 tahun itu dia mencoba mempelajari sesuatu dengan
kemampuan berpikirnya saat itu loh. Anak 1 tahun berpikirnya gimana? Seperti itu kan? Iya, seperti itu. Nah, tapi orang tua ini juga ngundang guru les misalnya untuk mengajari anaknya belajar matematika. Nah, ini nih program malas belajar dimulai di sini. Misalnya kalau di sini malas matematika ya kasusnya ya. Mungkin ada yang malas belajar ngaji misalnya. Malas belajar agama. Program pikiran mulai terjadi di sini ketika lingkungan menstimulus atau mempengaruhi anak dalam belajar matematik misalnya. Boleh jadi cara mengajarnya itu tidak sesuai dengan tingkat perkembangan anak, sehingga anak tidak suka ya belajar matematika, langsung misalnya perkalian disuruh dihafalkan. Anak 1 tahun terlalu ekstrim kalau 1 tahun. Oke lah, anak PAUD berapa tahun? 2 tahun, 3 tahun ya, atau 4 tahun didatangkan guru les belajar matematika. Belajar matematika langsung angka-angka, nulis ya. Tidak ditumbuhkan dulu rasa suka. Pokoknya terjadi kesalahan pengajaran kepada anak, dan indikasinya anak tidak suka matematika. Jadi sebenarnya kalau ada anak malas matematika, itu yang salah siapa itu? Orang tuanya yang sibuk, pembantunya yang sangat rajin, atau guru lesnya yang salah strategi? Ya. Tapi kita kan paling enak menyalahkan anaknya ya. Anaknya aja malas. Anaknya aja bodoh. Padahal perilaku malas ini adalah hasil dari pemrograman yang terserap oleh lingkungan, yang dia serap dari lingkungan. Wah, panjang juga ceritanya. Ya, kita stop dulu ya. Kita sambung lagi nanti. Oke? Tapi intinya dari pembahasan kali ini, bagaimana lingkungan mempengaruhi perilaku anak. Ibu, bapak, ayah, bunda, teman-temanku, kita begitu mudah menyalahkan anak, menyalahkan perilaku anak, seolah-olah itu terbentuk dengan sendirinya. Padahal semua perilaku itu peran dari lingkungan sangat besar, terutama orang tuanya. Oke, kita lanjutkan lagi nanti.